Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi tentang dunia fitness dan perjalanan seseorang yang rajin nge-gym. Banyak dari kita mungkin pengen punya tubuh sehat, kuat dan ideal. Tapi nggak semua orang bisa konsisten menjalani prosesnya. Nah, tamu kita kali ini adalah salah satu seseorang yang berhasil menjaga komitmen itu. Kita bakal bahas motivasinya, perjuangannya, dan tips latihannya sampai hal-hal unik yang ia temui di gym. Baik Mas, bisa diperkenalkan dulu dengan namanya. Sebelum perkenalan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Danu karena telah mengundang saya pada acara ngobrol hari ini. Nah, saya langsung saja perkenalan. Nama saya Muhammad Saifullah. Saya berumur 17 tahun. Saya masih sekolah dan bersekolah di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Alamat saya berada di Kalimantan Nunukan, Kaltara atau Kalimantan Utara. Nah, tapi saya lahirnya di Demak, Jawa Tengah. Nah, mungkin itu saja profil saya, Mas Dani. Ya, pertanyaan pertama ya. Ya, Apa yang pertama kali membuat Mas tertarik untuk nge-gym itu? nah, hal yang membuat saya pertama kali tertarik pada nge-gym itu saya kepikiran kenapa saya harus nge-gym. Saya melihat orang-orang yang melakukan fitness itu, saya lihat kok badan mereka ideal-ideal banget gitu kan. Saya kepingin kayak mereka, jadi saya mencoba-coba seperti mereka. Semisal usaha saya berhasil seperti mereka, kan saya bisa bangga-bangga pada diri saya sendiri gitu kan, Mas Hanu. Iya. Nah, jadi saya mulai mencoba, dan itu juga saya lakuin dengan langkah-langkah, ya step by step lah seperti itu, Mas Hanu. Saya lakuin seperti itu. Jadi ya semua saya lakuin saat saya, kenapa kok bisa milih fitness? Ya, saya lakuin karena fitness itu penting buat tubuh, bukan buat tubuh kita juga, ya buat melatih hormon juga, otot tubuh, dan juga stamina kalian gitu, Mas Anu. Eh, Kapan Masnya ini mulai tertarik untuk latihan nge-gym? Nah, saya mulai tertarik itu di saat kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP. Nah, tapi saya mulai konsisten, saya konsistennya itu di kelas 9 SMP. Nah, atau kelas 3. Di situ saat saya kelas 7, saya mungkin ngejimnya nggak banyak banget, Mas Anu. Mungkin dari ya sebulan cuma 3 atau 5 ataupun bisa kurang lagi gitu kan, Mas Anu. Nah, jadi saya mulai konsisten di kelas 9 itu. Kelas 9 saya mulai merubah pola pikir saya mengatur jadwal, membuat jadwal, semua saya jadwalin. Jadi hari sekian itu saya harus ke gym berapa jam, dan juga saya lakuin, dan juga hari kedepannya saya lakuin lagi, dan kedepannya juga saya lakuin, dan semua jadwal itu saya kasih pola latihannya. Saya harus latihan otot apa, dan juga otot apa, seperti itu, Mas Janu. Nah, terus seminggu itu ada 7 hari kan, Mas Janu. Nah, 3 harinya saya buat nge-gym, 1 hari buat jadiin saya recovery. Kalian tahu apa enggak recovery itu membuat tubuh kalian istirahat dari segala aktivitas 1 hari itu. Jadi kalian gak usah mikirin nge-gym, gak usah mikirin hal-hal yang gak berguna. Kalian mikirin aja gimana caranya saya harus menggunakan 1 hari tersebut sangat-sangat berguna buat tubuh saya. Saya harus istirahat, makan saya jaga, tidur saya jaga, seperti itu. Apalagi terus hari yang ketiganya lagi. Nah, itu yang ketiganya saya bikin buat lari. Kenapa harus lari? Karena lari itu penting untuk mengatur stamina kalian saat buat fitness, seperti itu, Mas Anu. Jadi jika kalian fitness dan juga lari, itu semuanya kan 50-50 gitu, Mas Anu. Misal kita hanya fitness, nanti kita misal mau diajak lari atau buat apa-apa, nanti itu stamina kita itu kurang banget, Mas Anu. Nah, jadi kenapa kalian pasti dengar kata-kata orang lari sama orang fitness itu stamina-nya lebih besar dari orang lari? Nah, itu benar, karena lari itu mengandalkan paru-paru kalian. Misal kalian sudah terbiasa, di paru-paru kalian juga terbiasa. Itu akan membuat tubuh atau paru-paru kalian itu saat melakukan aktivitas gak kaget gara-gara aktivitas yang berlebihan, dari stamina itu nggak cepat habis. Jadi fitness
atau lari atau juga bisa disebut jogging itu kan lakuin. Kalau bisa jangan setengah-setengah kalau bisa. Dan juga kalian harus seimbangkan bagaimana caranya fitness dan juga lari itu nggak bertabrakan. Nah jadi misal kalian pagi sampai siang nih kalian jogging kalian pakai buat nge-gym, jangan pakai jam 7 pagi sampai siang seperti itu kalian pakai buat nge-gym, terus sorenya kalian buat jogging, itu jangan. Karena itu nanti kalian akan membuat tubuh kalian tuh melakukan aktivitas yang berlebihan, nanti tubuh kalian kaget. Kenapa kaget? Gara-gara stamina kalian itu yang asalnya belum terkumpul kalian pakai lagi buat jogging, itu membuat perbawakan kalau bisa itu rusak dan juga kalian nanti bisa terkena sakit itu. Ya, apa tujuan utama masnya gym ini? Nah tujuan utama saya nge-gym itu saya ingin badan saya yang berawalnya itu gemuk, saya inginlah merubah badan saya menjadi ideal seperti orang-orang yang mulai nge-gym saat itu. Nah jadi saya juga udah bosan diejek kayak gendut, saya terus gemuk kayak gitu kan. Nah Mas Danu, jadi saya ingin mengubah badan saya ingin membungkam kata-kata mereka bahwa ya orang-orang itu juga bisa berubah dengan segala usaha mereka. Nah jadi kenapa saya ingin nge-gym, karena saya ingin mengubah tubuh saya, pola pikir saya. Nah bagi kalian yang ingin mencoba nge-gym, kalian ya cobalah, siapa tahu nanti kalian bisa ketagihan kan. Nah seperti saya nanti itu kalian coba. Kenapa harus coba nge-gym? Ya kalian coba-coba aja dulu, karena kan itu aktivitasnya kan ya berguna ya bagi tubuh kita gitu Mas Anu. Buat kedepannya juga saat kalian tua nanti kalian nggak terlalu nggak sehat-sehat banget gitu kan. Nah dengan tapi kan ketambahan fitness kalian itu sudah mempunyai kantong atau saku buat di masa tua kalian, supaya ya badan kalian gak terlalu jelek-jelek banget gitu kan kalian sudah tua. Jadi nanti kalian juga mempunyai badan yang sehat saat tua dan bugar. Nah, terus juga bagi kalian yang FOMO buat mengikuti nge-gym, nah itu nggak apa-apa, kalian gak usah dengerin lu FOMO gara-gara nge-gym, itu nggak apa-apa. Soalnya ya mendingan kalian yang FOMO ngikutin nge-gym, tapi ketimbang mereka yang cuman nggak apa-ngapain nge-gym seperti itu, minum minuman apa ngerokok, nggak apa-apa kalau ngerokok, tapi kalau minum itu kalian ingatin, mendingan gua nge-gym meskipun FOMO, karena aktivitas yang gua lakukan itu berguna buat tubuh saya sendiri, ketimbang dengan aktivitas kalian yang gak berguna itu untuk buat masa depan kalian nanti. Kenapa nggak berguna? Minum itu nggak berguna dulu juga saya sempat minum, dan juga saya udah nggak seperti itu lagi, gara-gara minum itu merusak tubuh saya dan saya nggak mau lagi. Juga ada dorongan dari orang-orang penting dan juga saya nggak munafik, tapi saya juga ngerokok. Nah ngerokok itu ya kalian yang ingin fitness cuma masih ngerokok itu nggak apa-apa. Kalau bisa itu ngerokoknya itu sebelum fitness, bukan sebelum fitness ya, sesudah fitness. Kenapa sesudah fitness? Karena jika sesudah fitness itu nanti badan kalian gak cepet capek pertama kalian ingin fitness seperti itu. Nah kalian yang ingin mencoba-coba nge-gym, kalian coba dulu, tapi saran saya kalian jangan ngerokok sebelum fitness seperti itu ya. Mungkin itu saja Mas Anu. Siapa sih yang paling menginspirasi Mas untuk berlatih? Nah kalau menginspirasi itu terdapat pada kalian pasti tahu nama-nama yang nanti saya sebutin, itu pasti kalian lihat jika sekali kalian itu sering scroll FT atau YT dan juga sosial media kalian seperti itu. Nama influencernya itu namanya King Zarif. Nah itu dia itu sangat membuat termotivasi di hidup saya, karena ya lihat perjuangan dia kan, dengan mindset yang enggak banyak orang yang milikin di Indonesia seperti itu. Dia mengatur pola makan dia melatih pola tidur, pola makan dan juga pola latihan, itu dia lakuin semua karena dia
itu orangnya terjaga guys, dia itu orangnya mempunyai aturan dan juga itu semuanya ditata rapi, dan aku ingin seperti dia. Karena ya kenapa, dia itu udah rapi, punya mindset yang tinggi, pintar, dan juga ya koneksinya itu banyak. Apalagi ya dengan badan dia yang sangat sangat ideal itu, dan juga nggak terlalu berlebihan. Nah itu membuat dia seperti kayak, kenapa dia harus panggil King Syarif, kalian lihat penampilannya, mindsetnya, dan juga pola hidupnya itu, kehidupannya itu kayak nggak lebih dari orang-orang biasa. Nah seperti itu. Nah jadi ya kalian juga mungkin bisa ketemu lagi sama King Jari, bagian kalian yang di daerah Jakarta mungkin bisa lihat secara langsung. Seperti ya saya belum melihat King Jari secara langsung karena kan saya ya nggak sekota sama dia. Mungkin ya misalnya sekota mungkin saya udah ajak udah ajak saya gitu. Bagaimana cara Mas menjaga konsistensi latihan itu sih? Nah, bagaimana sih yang melatih konsistensi saya itu menggunakan jadwal. Jadi kalian yang ingin coba-coba merubah pola hidup kalian jadwalin. Misal 3 hari ini kalian fitness, 1 harinya kalian bikin recovery, 3 hari berikutnya kalian pakai buat apa itu, lari ataupun jogging. Itu kalian semua jadwalin, karena ya itu penting. Nanti misal ada yang tanyain, bang kok lu kasih jadwal sih, emang kan kita bisa ngelakuin apa aja sesuai kemauan kita. Ya bukan kemauan kita juga, karena ya semua hal yang kalian lakuin tuh butuh yang namanya jadwal, agar kalian itu nggak sembarangan, nggak sembrono ngelakuinnya. Nah kalian mau nge-gym 3 hari seminggu itu aja, contohnya kalian buat recovery, istirahat, terus kalian lanjut lagi dengan hal-hal yang berbeda gitu kan Mas Danu. Nah jadi kalian ya kalau bisa ya hidup kalian jangan pernah pakai nge-gym terus lah, ya kayak seimbangin seperti saya konsisten nge-gym karena ya saya juga bukannya terpaku sama nge-gym terus. Saya seimbangkan, mana waktunya fitness, mana waktunya lari saya pakai. Dan juga recovery itu penting juga ya, karena ya untuk buat kita istirahat, terus nggak mikirin nge-gym, nggak mikirin apa gitu kan. Misalnya kita buat pola makan, pola tidur, atau juga ya jangan lupa interaksi saat kan recovery itu penting, interaksi sama orang-orang gitu kan Mas Anu, agar meringankan beban-beban di tubuh kita. Karena semisal saya ngobrol sama Mas Anu seperti ini pun sudah saya merasa beristirahat lah dari tubuh saya seperti ini, karena ya badan itu menjadi rileks, emosi terkontrol buat kita seperti itu Mas Anu. Ada bagian tubuh nggak yang sering Mas latih itu bagian mana? Hal yang sering saya latih di fitness itu contoh dada. Kenapa kok bisa dada bang? Kan ada tubuh-tubuh yang lain. Nah dada itu penting guys bagi saya. Mungkin kalau bagi kalian saya nggak tahu, karena kan selera orang berbeda-beda kan Mas Anu. Nah kenapa harus dada? Karena dada itu semisal dada kalian besar, nanti kan akan ketahuan kayak gini guys, kayak kelihatan gagah gitu kan guys. Nah itu kalian nanti ketahuan banget, kok badan lu besar banget kan. Ya emang besar karena apa itu namanya, otot dada itu sangat beraspek besar di tubuh kalian nanti ke depannya. Nanti misal kalian udah rajin nge-gym dan juga kalian udah mempunyai otot dada, nanti itu kan kelihatan perubahannya di mana, letaknya di mana, itu akan tertuju pada dada semuanya. Nah tapi lu ngelatih otot yang lainnya nggak bang? Saya latih juga, saya nggak terpaku pada satu otot doang gitu kan. Nah saya ngelatih otot tangan saya. Kenapa otot tangan juga bang? Katanya kan cuma dada. Nah itu pertanyaan yang bagus, kenapa harus otot tangan juga? Saya juga fitness ngelatih banyak otot, nggak cuma dada doang. Jadi semuanya saya latih. Kenapa harus tangan? Tangan saya pakai buat segala aktivitas, buat bantu-bantu atau angkat-angkat beban yang sangat berat gitu kan Mas Danu. Nah jika kita membantu orang tua itu misalkan kerja, kita biasanya mengangkat hal-hal yang berat, seperti kita bantu bangun rumah orang tua, nanti kita mungkin angkat apa itu pasir yang besar gitu kan Mas Danu. Nah itu kita pakai otot nge-gym, itu kita pakai buat membantu orang-orang, buat hal-hal yang buat hal-hal yang yang berguna lah. Kalian nge-gym tapi kalian sosokan kayak
wah aku udah nge-gym jadi badan aku udah besar, gua mau pamer lah, terus gua mau kemaki kan, tau kemaki nggak, itu sombong dan juga ya angkuh kalian itu. Jadi kalian bisa bully-bully orang dengan badan kalian yang sangat besar seperti itu. Kalian nggak boleh seperti itu. Kalian pakai hal-hal yang berguna untuk kalian. Dan juga, bang, kamu kok dari narasumbernya kok kelihatan badannya bisa-bisa banget. Jaket saya cepet nanti kelihatan otot saya. Kenapa saya pakai seperti ini? Saya nggak mau ngeliatin. Soalnya kan ya kalian tau lah, orang-orang di saya masih kita kan masih di kelas sekolah ini kan Mas Danu. Tadi kalau kita lihat murid-murid seperti murid cewek, murid atau murid-murid seperti adik-adik kelas gitu kan, atau juga hal-hal yang termasuk dengan kata-kata guru ataupun ya orang-orang yang bekerja di sini lah, semuanya lah, itu nanti dikira nggak sopan. Jadi saya tutupin ini saya, otot saya. Nah mungkin ya itu saja Mas Danu. Jika ada pertanyaan lagi ya bisa disampaikan. Masnya pernah nggak mengalami cedera saat latihan itu? Nah, cedera itu saya pernah alamin saat pertama kali melakukan fitness. Saya dan juga belum saya jelasin kenapa pertanyaannya Mas Danu. Saya pernah nggak ngalamin cedera. Nah, saya ingin mengatakan pada kalian dulu, kalau kalian fitness, kalian jangan langsung angkat yang berat-berat dulu, step by step. Kalian lakuin dari yang kecil, sedang, baru berat. Jadi jangan langsung berat terus kan kurangin kayak gitu, jangan. Kalian itu harus pertama kurangin kecil, sedang langsung berat. Nah, kenapa harus seperti itu bang? Nah, kalian itu jika pertama kali belum tahu yang namanya fitness atau nge-gym, kalian pertama kali coba, nah nanti itu otot kalian itu di tubuh itu sobek. Nah itu hal wajar karena setiap orang yang melakukan itu mesti sobek pertama kali kan. Dan itu pun jika kalian tambal pakai protein atau vitamin dan kreatin, itu nanti tubuh kalian tuh akan mengalami yang namanya ya sobek, tapi itu sakit kan mas ya, bikin sobek di otot itu. Nah kalian akan merasakan pegel-pegel, atau jika kalian gerakin tubuh kalian kayak gini, itu nanti kalian akan sakit semua, dan itu akan kalian alamin selama 3 hari 3 malam. Nah jadi tubuh kalian itu akan recovery selama 3 hari 3 malam. Nah kecuali ketika kalian mempunyai pola makanan, pola minum kalian jaga, seperti kalian minum kreatin, protein atau vitamin, itu kan nanti kan tubuh kalian akan recovery dengan cepat. Jadi kalian nggak perlu nunggu sampai 3 hari. Kalian fitnessnya sore, kalian buat tidur tadi malam kalian nge-gymnya sore nih. Nah terus nanti kalian malamnya kalian buat tidur sambil minum protein atau kreatin, juga makan vitamin gitu kan Mas Danu. Nanti kalian akan merasakan di mana letaknya kegunaan protein tersebut. Itu kan udah ngerasain. Yang awalnya kalian belum minum protein, terus kalian buat nge-gym, terus kalian buat itu, nanti akan ngerasa sakitnya itu 3 hari buat recovery. Tapi kalau udah ngerasain apa yang namanya protein tersebut, nanti kan akan ngerasa bagaimana dampaknya protein di tubuh kalian. Jadi ya recovery kalian gampangannya akan cepat lah. Kalian istirahatnya, tubuh kalian akan beradaptasi pada ya sobek-sobek itu kan Mas Hanu. Jadi otot kalian yang awalnya sobek karena nge-gym itu akan ditambal oleh sel-sel protein yang ada kalian minum nanti di tubuh kalian. Nah itu makanya kenapa kan harus nge-gym tapi kalian nggak ada sanggup protein, itu sangat-sangat ya, cuman ya mas, sebetulnya saya bukan masa muda, cuman itu sangat tolol. Sensor nanti ya guys ya, sensor. Nah itu saya ya bukannya saya ingin bermaksud mengecek kalian, tapi itu benar-benar itu benar-benar kalian sangat karena ya tubuh kalian itu udah rusak. Kalian nggak tambal pakai protein, itu kayak kalian makan nasi goreng cuman itu nggak ada kerupuknya. Nah itu berarti ada yang kurang gitu ya. Nah itu ada yang kurang. Jadi hal yang kalian lakuin cuman nggak ada buat penanganannya, itu seperti sia-sia. Jadi
itu akan menyiksa tubuh kalian sendiri. Jadi kalau bisa sebelum kalian fitness, kalian sediain protein kalian. Mau kalian protein yang mahal-mahal, murah-murah, itu setelah kalian, yang penting itu protein buat menjaga tubuh kalian recovery dengan cepat biar gak sakit dan juga cepet-cepet cedera. Nah, langsung saya lanjut lagi dari pertanyaan Mas Hanu, kenapa saya tahu cedera atau enggak. Saya tahu cedera dari saya yang pertama kali nge-gym nih kan Mas Hanu, saya mencoba mengangkat tangan saya. Saat mengangkat beban itu saya ingin mencoba, saya ingin terlihat keren gitu kan Mas Hanu, saya langsung mengangkat hal-hal yang berat, dan itu saya fatal. Kesalahan saya yang sangat fatal yang saya lakukan saat itu. Gara-gara kenapa ya sangat fatal, ya tangan saya bisa keselio saat itu. Saya saat mengangkat barbel dan saya nggak kuat dalam repetisi 15 itu, saya mau nurunin itu langsung saya lepasin tuh kan Mas, jadi tangan saya ikut terus saya jatuh. Nah, itu membuat tangan bagian kiri saya itu keselio. Jadi kalian yang harus ingin mencoba nge-gym, kalian harus coba dari kecil dulu. Itu pengalaman saya saat hal fitness pertama kali dan saya alamin. Itu konsekuensi yang saya alamin saat saya pertama kali fitness dan nggak ngelakuin step by step tersebut. Mungkin ada lagi, cuman cedera saya mungkin yang lebih parah ya mungkin cuman itu aja, nggak ada yang lebih-lebih seperti ya tangan saya luka gara-gara saya saya mengangkat barbel seperti itu. Ya itu wajar gitu kan Mas Danu, mungkin gitu. Pernah nggak masnya itu merasa malas atau jenuh latihan? Kalau merasa jenuh itu ya pernah merasa jenuh, tapi itu cuman setengah jam doang, 1 jam apa mungkin nggak lebih dari segitu kan Mas Danu. Tapi ya saya ingat, saya pakai kata-kata ini di mindset saya udah ngelakuin nge-gym dan juga saya udah terjun, jadi saya mau selesain minimal nge-gym itu 1 jam maksimal 3 jam ya. Nah, 1 jam itu target saya biasanya itu 2 jam atau bisa lebih sedikit lah dari 2 jam tersebut. Nah, mungkin itu kalian jika merasa jenuh, kalian bikin aja saya udah terjun, saya udah ngelakuin, jadi saya harus selesaiin seperti itu. Nah, cara menangannya itu mudah Mas. Sebelumnya tuh saya juga pernah mengalami bosan gitu kan Mas Hanu, sama ruangan-ruangan yang seperti itu. Saya membuat badan saya capek, saya ya sana juga kayak gitu, cuman saya barengin dengan musik dan juga musik-musik yang bikin saya bermotivasi gitu kan Mas Yo. Saya mulai bersemangat lagi. Dan juga mungkin kalau saya lagi istirahat gitu kan saat nge-gym atau fitness seperti itu, saya pakai buat dengerin lagu atau buka sosial media saya buka kata-kata yang bermotivasi buat aktivitas saya lah gitu itu Mas Anu. Saya mulai baca dan ya itu dampaknya pun ya berpengaruh pada saya mulai bersemangat lagi dan juga ingin mencoba, dan sampai akhir saya lakuin seperti itu Mas Anu. Apa yang paling berubah dari diri Mas ini sejak nge-gym? Merasakan apa saja? Nah, perubahannya itu saya rasain dari tubuh saya yang udah mulai bugar, dan juga saya mulai hidup sehat, stamina saya sudah mulai terjaga, hormon-hormon di tubuh saya itu mulai ya normal lah, saya bisa tidur tepat waktu. Nah, tapi sekarang ya kalau bisa saya jujur saya mungkin udah tidak normal lagi ya, tepat waktu tidur saya seperti itu. Nah, waktu tidur orang normal itu kan misalnya kan Mas Danu 11 ke bawah kan, nah saya itu biasanya ke 11 ke atas, mungkin bisa 12 malah kan Mas Danu. Nah, itu kenapa saya lakuin, itu memang gak bagus buat tubuh saya, tapi saya juga memberinya itu ya saya gantiin dengan tidur siang. Nah, kan karena tubuh kita itu minimal istirahat 6 jam. Jika saya tidurnya jam 12 lebih, itu tubuh kita nggak akan recovery dengan baik gitu Mas Anu. Itu akan berkurang. Jadi saya ganti dengan saya tidur siang seperti itu. Nah, apa itu perubahan saya selama nge-gym? Badan saya mulai tampak ideal, terus juga mulai lebih bagus, nggak gemuk lagi gitu kan. Terus
semua aktivitas yang saya lakuin itu merasa ringan Mas Anu. Dan juga ya mindset saya dan juga pikiran saya mulai agak terang lah Mas Anu. Saya nggak mulai males-malesan seperti itu kan, seperti kalian gitu. Nah, jadi kalian kalau bisa keluarlah dari zona nyaman kalian, kalian coba hal baru seperti itu. Nggak apa-apa kalian mau dibilang homo kayak gitu, nggak apa-apa, tapi ya kalian coba-coba dulu, tapi sepatokan ketagihan nanti kalian terusin aja dulu seperti itu, nggak langsung berlebihan kan Mas Danu. Nah kan seperti itu. Apakah keluarga dan teman mendukung kegiatan Mas ini? Nah kalau itu orang tua saya dukung, selagi aktivitas yang saya lakuin itu berguna buat saya didukung oleh orang tua saya. Dan juga saya ingin nge-gym itu ya gara-gara ya keinginan saya sendiri. Orang tuanya yang membantu, memberi sangu untuk apa itu ngerental tempat fitness dan juga minum-minumannya kayak gitu. Nah jadi orang tua saya mendukung saya apapun pilihan saya selagi itu penting buat masa depan kita gitu kan Mas Hanu. Dan juga kenapa alasannya saya didukung orang tua saya, karena ya semisal saya nanti ini lulus sekolah, nanti saya ingin berkeinginan menjadi seorang abdi negara gitu kan Mas Hanu. Nah, nah itu saya lakuin buat fitness, buat sanggup saya ke depannya jika saya melakukan tes fisik nanti saya nggak kaget fisik saya itu, karena fisik saya itu sudah saya latih di tempat fitness. Kenapa lari juga saya latih ya gara-gara itu Mas. Jadi ya mungkin itu perubahan saya buat kedepannya. Dan juga ya orang tua juga ngedukung saya seperti itu Mas Anu. Ada musik favorit gak? Nah Yang untuk semangat untuk nge-gym gitu. Nah. Apa itu Mas? kalau pendapat saya ini Mas, saya mendengarkan lagu, mungkin kalian yang seorang chassis ataupun seorang fitness gitu kan, nah pasti kan masih tahu dengan nama yang namanya Pompei. Nah itu Pompei itu nadanya itu membuat kita semangat gitu Mas Anu. Lagunya, liriknya itu lagu luar negeri ya. Itu lagunya sangat enak lah di kuping saya, membuat saya semangat ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan olahraga gitu kan Mas Danu. Nah jadi ya dengerin lagu itu sambil fitness dan juga atau sambil lari itu akan membuat saya lebih semangat dan juga ingin apa itu mencoba sampai akhir. Nah, soalnya ya saya tahu perjalanan saya itu masih sedikit lah, karena di lagu tersebut itu memberitahu kita bahwa perjalanan kita saat ini mungkin hanya 1% langkah dari beberapa ratus persen langkah-langkah orang yang sudah melakukan hal-hal aktivitas seperti kita gitu kan Mas Danu. Seperti Danu, seperti apa itu fitness, lari, itu semuanya ada orang-orang yang lebih ahli pada kita gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti, terus melangkah. Dan juga ya kalau bisa kalian ingin berhentinya di saat kalian sudah seperti di posisi mereka, seperti itu Mas Danu. Iya. Bagaimana sih cara menyeimbangkan gym dengan aktivitas lain itu? Nah jika kalian ingin menyeimbangkan aktivitas kalian dengan nge-gym, itu kalian pakai jadwal kalian kan satu itu Jumat satu hari itu kalian buat pakai recovery, itu Jumat buat saja. Nah kalian pakai buat recovery, karena ya satu Jumat itu kalian pakai buat kalian mau makan, tidur, atau main, atau juga berinteraksi dengan keluarga, teman-teman kalian pakai lah, nggak apa-apa. Soalnya itu kan waktu kalian istirahat nih, kalian gak usah mikirin tentang olahraga seperti itu kan Mas Hanu, kalian gak usah mikirin. Intinya kalian tuh istirahat, kalian mencoba interaksi pada dunia kalian, seperti kalian jika kalian punya pacar, kalian interaksi sama pacar kalian. Terus jika kalian punya orang tua ya diajak ngomong, bantuin mereka. Terus kalau kalian ingin belajar ya belajar aja seperti itu kan, pakai di hari seperti itu Jumat. Tapi kalau kalian mungkin bisa rajin lagi, bisa rajin lagi, kalian bisa misal kalian sudah fitnessnya kan, fitness kalian kan sore gini ya, nah, Iya. kalian fitness sore, malamnya kan pakai buat belajar, main sama temen, atau ngumpul bareng keluarga, itu nggak apa-apa. Nah jadi pagi kan buat sekolah pasti kan ya, pagi buat kalian sekolah, terus siangnya kalian buat istirahat dulu, sore kalian buat pakai nge-gym, dan terus malamnya kalian buat
untuk interaksi sama dunia kalian seperti itu. Nah, itu cara saya untuk mengatur nge-gym dan juga segala aktivitas di kehidupan saya seperti itu Mas. Apa tips untuk pemula agar tidak cepat menyerah itu Mas? Nah, tipsnya itu kalian jangan pernah berhenti di satu langkah yang pernah kalian langkahin. Seperti dan kalian sudah melangkah ingin mencoba nge-gym, kalian jangan berhenti, karena segala sesuatu yang kalian coba dan kalian berhenti di awal perjalanan itu kalian bener-bener tolol. Kalian bener tolol. Kalau kenapa? Ya kalian ini teman-teman, saya nggak bermaksud berkata kasar, tapi itu kalian memang seperti itu. Kalian harus kalian harus sabar, tunggu proses, karena segala proses kalian yang lakuin itu mesti punya dampak besar dan juga dampak baik untuk kedepannya kalian tuh. Jadi kalian jangan langsung menyerah, karena ya kalian itu seorang lelaki pejuang, jadi kalian harus memperjuangkan apa yang kalian langkahin seperti saat itu. Jadi kan jangan menyerah itu hanya buat orang-orang pecundang seperti kalian. Jika kalian menyerah, jadi jika kalian bukan seorang pecundang, kalian berjuang seperti layaknya laki-laki seperti itu Mas Danu. Apa tujuan baru yang ingin Mas capai dalam 6 bulan ke depan ini? Nah, tujuan saya selama 6 bulan ke depan, saya ingin mengembalikan tubuh saya, karena ya itu tubuh saya udah mulai agak nggak fit gara-gara saya nggak bisa mengatur pola fitness. Sama saya kan lagi making nih Mas Danu. Nah, saya itu mungkin agak kesusahan dalam mengaturnya. Nah, jadi nanti saya habis magang 6 bulan ke depannya, saya berharap saya bisa mengembalikan tubuh saya yang seperti dulu, terus mengembalikan pola tidur, pola makan saya seperti saat saya mencoba konsisten di gym saat kelas 9 gitu kan, sampai kelas 11. Nah, itu saya ingin kembaliin semuanya. Ya, pertanyaan terakhir nih ya Mas. Iya Mas. Apa makna nge-gym untuk Masnya secara pribadi nih? Makna gym itu buat saya. Iya. Tim buat saya. Kalau perawatan tim kita, saya ya kalau bisa saya dikasih tahu apa pesan saya di sini ya. Gym itu makna buat saya itu adalah ya maknanya jangan menyerah. Kenapa gym maknanya jangan menyerah? Ya itu orang-orang biasanya pertama kali nge-gym itu kan Mas Danu, itu biasanya nih pasti mereka melakukan hal-hal yang setengah itu nggak boleh. Jadi kalian harus ngelakuin sepenuh stamina kalian dan juga sepenuh keinginan kalian lakuin itu semua, dan jangan setengah-setengah. Jadi kalian nggak boleh menyerah saat melakukan gym dan fitness itu, karena hal itu sangat berguna buat kalian. Jadi kalian jangan menyerah. Dan juga kenapa saya namain itu jangan menyerah, ya karena itu semua orang yang di gym itu awalnya juga ya, kalau kalian lihat tubuh mereka itu asalnya nggak ada perubahan gitu kan, ideal, nggak terlalu ideal gitu kan, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah itu mereka mulai hal-hal yang mudah seperti fitness itu mungkin ada perubahan di tubuh mereka, dan itu yang membuat tubuh mereka lebih bagus juga ideal itu kan Mas Danu. Nah mereka pun nggak menyerah saat mencoba fitness seperti itu. Nah jadi kenapa saya menamai makna gym itu jangan menyerah, ya seperti itu Mas Danu. Oh iya. Mungkin itu saja dari saya serahkan lagi ke Mas Danu. Oh ya, seperti itulah obrolan kita hari ini tentang perjalanan dan pengalaman nge-gym dari tamu kita. Semoga cerita dan tips yang dibagikan bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi berjuang, atau bahkan yang sempat berhenti dan pengen balik lagi ke jalur fitness. Saya Danuski Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.